Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Ariska, SPD MSc. Sekarang saya aktif sebagai dosen di program studi pendidikan fisika FKIP Unsri. Nah, saya akan sedikit berbagi mengenai pengalaman saya dalam meneliti tentang perubahan iklim, karena saat ini saya sedang aktif meneliti mengenai perubahan iklim di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, wilayah Sumatera Selatan. Untuk yang video pertama ini mungkin nanti saya akan buat video yang ada seri-serinya. Untuk yang video yang pertama ini dimulai dengan hal yang sederhana dulu ya, pengolahan data statistik dengan menggunakan Excel dulu. Mungkin nanti kita akan bandingkan hasilnya dengan machine learning yang lainnya, yaitu Google Colab ataupun Python atau Anaconda dan lain sebagainya. Tapi untuk yang pertama ini kita awali dengan pengolahan data secara sederhana dulu yang mungkin sudah tidak asing lagi pernah yang sudah dilakukan kita selama ini. Tapi video ini tujuan utamanya yaitu untuk memberikan pandangan kepada mahasiswa program studi pendidikan fisika, khususnya yang nanti akan mengampu yang akan mendaftar atau mengikuti perkuliahan komputer dalam pembelajaran fisika. Video ini juga bisa membantu mereka untuk memahami pengolahan data, khususnya dalam pembelajaran fisika. Nah, dan di sini saya akan contohkan untuk perubahan iklim, analisis perubahan iklim. Kenapa ini saya awali dengan Excel? Karena menurut saya pengolahan data dengan Excel ini masih powerful untuk kita gunakan, masih powerful untuk kita gunakan dan sebenarnya masih tidak fungsinya itu masih tidak kalah dengan mesin learning yang lainnya. Tapi kita harus mengikuti zaman dan semuanya sudah pakai Google Colab dan sebagainya, itu sudah pakai Python. Nah, jadi kita harus mengikutinya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Baiklah, untuk yang pertama ini untuk mempersingkat waktu. Dan di sini saya akan memulai untuk memberikan berbagi ya, sedikit berbagi pengalaman saya menganalisis perubahan iklim ini dengan regresi linier. Tapi sebelumnya mungkin ada yang sudah familiar dengan apa itu regresi linier sederhana atau regresi linier berganda. Tapi mungkin ada baiknya kita mengingat dulu apa itu regresi linier. Apa itu regresi linier? Baik, kita akan buka regresi linier. Oke. Nah, baik, dari pengertiannya, itu regresi linier merupakan sesuatu cara atau metode untuk melihat suatu hubungan atau melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang, atau kalau bahasa mesin learning-nya itu adalah forecasting ya. Kita akan meramal suatu kejadian yang akan datang berdasarkan data-data yang ada pada kita ya. Kemudian apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan kejadian yang akan terjadi yang akan datang pada variabel Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian, nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, misalnya ramalan cuaca atau suhu ekstrim yang akan terjadi di Provinsi Sumatera Selatan misalnya 50 tahun ke depan, semuanya bisa kita lakukan dengan metode regresi linier ini ya. Ramalan mengetahui suatu kejadian baik secara kualitatif, akan turun hujan, misalnya akan terjadi perang, akan lulus ujian. Nah, ini semua bisa kita ramal atau prediksi dengan menggunakan regresi linier ini ya, dan sebagainya ya. Atau yang contoh data, misalnya data kita kuantitatif, hasilnya misalnya kita bisa memperkirakan produksi padi akan mencapai 16 juta ton nanti ya pada tahun depan, misalnya seperti itu ya. Indeks agar 9 bahan pokok akan naik 10% dan sebagainya ya. Melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Nanti akan diperkenalkan ada garisnya ya, garis linier ya.
Kemudian variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut dengan variabel tidak bebas. Ingat, dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable. Nah, atau variabel peramal, ada prediktornya. Dan sering kali disebut variabel yang menerangkan atau explanatory-nya. Kemudian X itu disebut prediktor, variabel independen, ingat, yaitu variabel respon atau variabel dependennya. Nah, kemudian kita ingin melihat apakah ada korelasi atau hubungannya. Nah, dari dapatkah variabel X itu memprediksi Y? Nah, seperti itu ya. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriterium dapat memprediksi melalui variabel independennya atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama atau simultan. Oke, seperti ini ilustrasinya. Nanti ada hubungan positif dan ada hubungan negatif. Nah, misalnya kalau yang hubungan positif tuh, nah, misalnya pupuk. Nah, pupuk akan semakin bagus, semakin baik dan cermat kita menggunakan pupuk misalnya, maka produksi akan semakin meningkat. Nah, itu hubungan positif dan sebagainya ya, berat terhadap tekanan, misalnya berat badan ya terhadap tekanan darah, seperti itu ya. Dan banyak ya contoh lain-lainnya. Ilustrasi hubungan yang negatif, nah ada juga. Artinya dia berbalik. Nah, jumlah aseptor terhadap jumlah kelahiran ya. Kemudian harga suatu barang terhadap permintaan barang. Nah, itu biasanya hubungan berbalik. Nah, seperti ini. Contoh dari Sketcher plot example. Nah, ini contoh dari plot nanti yang akan kita dapatkan. Garis liniernya. Ada strong relationship, ada hubungan yang kuat. Nanti ada batas-batasnya ya, ambang batasnya nanti akan dijelaskan kemudian. Seperti ini contoh dia strong relationship, dia berkumpul di bawah garis liniernya ya. Kemudian ini yang ini yang positif, ini yang negatif seperti itu dan sebagainya. Ini hubungan yang lemah ya, hubungan yang rendah seperti itu antara variabel X dan variabel Y-nya, dia lebih menyebar seperti itu datanya ya. Dan scatter plot example ini contoh yang tidak ada hubungan ya. Jadi kita nggak bisa tuh mana ini garis liniernya ya, nggak ada, nggak linier berarti dan sebagainya ya. Mungkin itu saja ya kalau untuk mengingatnya, kita bisa baca-baca sendiri nanti ya. Kita langsung ke data Excel-nya. Nah, untuk mengolah data regresi linier itu di sini saya menggunakan data 20 tahun 20 tahun yang lalu ya, dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Di sini saya mendapatkan data bulanan. Data bulanan dari indeks Nino 3.4. Nah, apa juga pula indeks Nino 3.4? Indeks Nino 3.4 yaitu adalah suatu penyimpangan ya, penyimpangan suhu permukaan air laut yang ada di Samudra Pasifik. Nah, nanti kalau yang mendalami mengenai perubahan iklim pasti udah tidak asing lagi dengan indeks Nino ya 3.4, indeks Nino 1 ya. Nah, kenapa di sini pakai indeks Nino 3.4? Karena wilayah Indonesia itu terletak atau cakupannya ya setelah dipiting nanti cakupannya ada di indeks Nino 3.4 ya. Itu sebabnya kita gunakan indeks Nino 3.4 ya. Dan curah hujan. Nah, curah hujan ini diambil data bulanan ya dari data BMKG online itu yang bisa kita dapatkan ya dari BMKG. Nah, itu selama 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah, ini datanya data bulanan. Kita ingin melihat tuh hubungan apakah penyimpangan suhu yang ada di Samudra Pasifik itu mempengaruhi curah hujan di Provinsi Sumatera Selatan atau di Kota Palembang. Nah, curah hujan ini didapat dari stasiun klimatologi Kota Palembang ya, karena kita ingin melihat bagaimana di Kota Palembang itu. Ya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita lakukan, bagaimana kita ingin mencari regresi linear dengan Excel ini? Yang pertama, kita klik data, kemudian kita klik data analyze. Oh ya, catatan ya. Bagi adik-adik atau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki data analyze pada Excel-nya, itu artinya data analyze-nya belum diinstal. Otomatis harus diinstal dulu dong. Ya,
Nah, yang pertama kita, kalau memang yang belum muncul di sini pas, saudara-saudara sekalian itu belum ada data analyze, yang hal pertama ketika klik data, data analyze-nya nggak ada, misalnya seperti itu ya. Nah, kita klik file, kemudian kita klik more.